Baik, di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang prosesor ataupun CPU. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Untuk saya sendiri, nama saya Jari Novel, dan yang kedua ada Eka Krisnawati dan juga Alam Putra, dan yang keempat ada Rizky Damawan, dan yang kelima ada Syahid Muhammad Haidir. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu prosesor, yang dimana prosesor sering disebut sebagai otak ataupun pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor ataupun yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz ataupun GHz. Oke, fungsi dari prosesor. Prosesor yang pertama adalah otak dari komputer, yang dimana ialah sebagai sebuah otak dari komputer karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor untuk kemudian diolah dan menghasilkan data-data yang diinginkan dari user atau pengguna. Untuk yang kedua yaitu menjaga performa komputer. Fungsi prosesor selanjutnya ialah menjaga performa komputer supaya semakin baik kualitas dan juga spesifikasi dari sebuah prosesor. Semakin tinggi pula kualitas dan juga performa dari komputer tersebut. Nah, di sini ada bagian-bagian prosesor. Untuk yang pertama, control unit ataupun CPU. Komponen prosesor yang pertama berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan output. Pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Untuk yang kedua ada arithmetic logical unit ataupun ALU. Komponen prosesor yang kedua ini ialah arithmetic logical unit ataupun ALU. Ia berperan untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user, melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Untuk yang ketiga yaitu register unit ataupun RU, yang dimana komponen prosesor yang ketiga ini ialah suatu tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan prosesor komputer. Untuk yang pertama yaitu mikroprosesor 8008, yaitu pada tahun 1972. Intel mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. MP ini adalah MP 8 bit pertama
MP ini juga didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Nah, untuk yang kedua yaitu mikroprosesor 8080, yaitu tahun 1974, di mana pada tahun 1974 Intel kembali mengeluarkan MP terbaru dengan seri 8080. Pada seri ini Intel melakukan perubahan dari MP multi-vortex menjadi tegangan triple. Teknologi yang dipakai NMOS lebih cepat dari seri sebelumnya yang memakai teknologi TOS. MP ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Pada saat ini pengalamatan memori sudah sampai 64 KB. Kecepatannya sampai 10 kali MP sebelumnya. Nah, dan untuk yang ketiga yaitu mikroprosesor 8086 tahun 1978, yang dimana prosesor 8086 adalah CPU pertama 16 bit. Perusahaan komputer IBM menggunakan prosesor 8086XX ini untuk komputernya karena lebih murah dari harga 8086 dan juga bisa menggunakan mainboard bekas dari prosesor 8080. Teknologi yang digunakan pada prosesor ini juga berbeda dari seri 8080, di mana pada seri 8086 dan 8086SX Intel menggunakan teknologi HMOS. Dan selanjutnya yaitu mikroprosesor 286, yaitu tahun 1982, di mana Intel 286 atau 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan perangkat lunak yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. 286 juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip diciptakan pertama. Frekuensi clock ini ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. Dan selanjutnya yang kelima yaitu prosesor 8386DX, yang dimana 8386 merupakan CPU 32 bit pertama. Prosesor ini dapat mengalamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16,20 dan 33 MHz. Belakangan Cyrix dan AMD membuat clones ataupun tiruan-tiruan yang bekerja pada 40 MHz. 386 model mengenalkan kerja baru yaitu virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking, karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri-sendiri. Untuk
yang keenam yaitu prosesor 80486DX. 80486DX dikeluarkan pada 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode RISC. Nah, pada saat yang kecepatan bus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 byte. Sesuatu yang baru dalam 486 ialah menjadikan suatu matematika koprosesor atau prosesor pembantu matematis. Dan yang ketujuh yaitu prosesor Cyrex 486SLC. Cyrex dan Texas Instruments telah membuat serangkaian chip 486SLC. Chip-chip tersebut menggunakan kumpulan perintah yang sama seperti 486DX dan bekerja secara internal 32 byte seperti DX, tetapi secara eksternal bekerja hanya pada 16 byte seperti 386SX. Nah, oleh karena itu chip-chip tersebut hanya menangani RAM 16 MB. Lagi pula hanya mempunyai cache internal 1 KB dan tidak ada mathematical coprocessor. Chip-chip tersebut hanya merupakan perbaikan 286 atau 386SX. Yang kedelapan yaitu prosesor IBM 486SLC2. Nah, IBM mempunyai chip 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama LC2 dan SLC3. Yang terakhir dikenal sebagai Blue Lighting. Chip-chip ini dapat dibandingkan dengan Intel 486SX karena tidak mempunyai mathematical coprocessor yang menjadi satu, tetapi mempunyai cache internal 16 KB. SLC2 bekerja pada 25 atau 50 MHz secara eksternal dan internal, sedangkan chip SLC3 bekerja pada 25 atau 75 dan 33 atau 100 MHz. Nah, IBM membuat chip-chip ini untuk PC mereka sendiri dengan fasilitas mereka sendiri, lisensi logikanya dari Intel. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh dari Mega. Selanjutnya di sini ada Pentium P55C. Pentium yang dengan jenis P55C diperkenalkan pada tanggal 8 Januari 1997. MMX merupakan kumpulan perintah baru dengan 57 integer baru, 4 jenis data baru, dan 8 register 64 bit yang menambah kemampuan CPU tersebut. Perintah-perintah MMX dirancang untuk program-program multimedia. Pemrograman dapat menggunakan perintah-perintah ini dalam program-programnya. Hal ini akan memberi perbaikan dalam menjalankan program. Di sini ada contoh dari gambar Pentium tersebut, bisa kita lihat. Berikutnya di sini ada AMD atau Advanced Micro Device. Pentium AMD seperti chip-chip yang ditawarkan oleh Intel bersaing dengan ketat. AMD menggunakan teknologi mereka sendiri. Oleh karena itu, prosesor
menyambungkan merupakan klon-klon atau AMD mempunyai seri sebagai berikut ini. Yang pertama ada jenis seri K5, dapat disamakan dengan Pentium klasik atau dengan Charge L116KB dan tanpa MMX. Selanjutnya ada seri K6 dan K6-2 dan juga ada K6-3 bersaing dengan Pentium MMX Pentium 2 K7 Athlon pada tahun 1999 di bulan Agustus. Tidak kompatibel dengan soket 7. Selanjutnya di sini ada AMD K5. AMD K5 ini merupakan tiruan Pentium sebelumnya. K5 AMD juga ada pada PR166. Chip ini dimaksudkan untuk bersaing dengan P116 Intel. Bekerja hanya pada 116,6 MHz atau di dalam kurung 1,75 kali 66 MHz. Ini bekerja secara internal. Hal ini dikarenakan cache yang dioptimalkan dan perkembangan baru lainnya yang ada pada chip ini. Selanjutnya hanya ada fitur yang tidak sesuai dengan P166 yaitu dalam kerja floating point-nya. PR133 dan PR166 berharga jauh lebih murah dari jenis Pentium yang sebanding. Jadi PR133 dan PR166 ini harganya lebih murah daripada Pentium yang lainnya. Dan prosesor ini sangat terkenal pada mesin-mesin dengan harga yang murah. Di sini ada gambar dari AMD K5 tersebut, bisa kita lihat yang harganya jauh lebih murah daripada Pentium sebelumnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membacakan IDT WinChip. IDT merupakan perusahaan yang lebih kecil yang menghasilkan CPU seperti Pentium MMX dengan harga murah. WinChip C6 pertama diperkenalkan pada IDT pada Mei 1997. Selanjutnya AMD K6. K6 AMD diluncurkan pada tahun 2 April 1997. Chip ini berunjuk kerja sedikit lebih baik dari Pentium MMX. Oleh karena itu, termasuk dalam keluarga P6, dilengkapi dengan 32-32KB Charge L1 dan MMX, berisi 8,8 juta transistor. K6 seperti halnya K5 kompatibel dengan Pentium, maka dapat diletakkan di soket 7 pada motherboard Pentium umumnya, dan ini segera membuat K6 menjadi sangat terkenal. Selanjutnya yaitu Cyrix 6X86MX NII. Cyrix mempunyai chip dengan unjuk kerja tinggi, berada di antara generasi ke-5 dan ke-6. Ini pertama didudukkan melawan chip Pentium MMX dari Intel jenis berikutnya. Dapat dibandingkan dengan K6, prosesor kelompok P6 yang kuat dari Cyrix diumumkan sebagai M2, diperkenalkan pada tanggal 30 Mei 1997. Namanya menjadi 6X, 86X, kemudian diberi nama NII. Chip 6X 86MX ini kompatibel dengan Pentium MMX dan dipasangkan pada motherboard soket 7 biasa.
6X 86MX mempunyai cache internal L1 64KB. CX juga memanfaatkan teknologi yang tidak ditemukan di dalam Pentium MMX 6X 86MX secara khusus dibandingkan dengan CPU ciptakan ke-6 lainnya, Pentium 2 dan Pro. Dan ke-6, karena tidak bekerja berdasar kernel rich, 6X86MX menjalankan perintah CISC asli seperti Pentium MMX. 6X86MX mempunyai seperti semua prosesor dari Cyrix masalah yang berhubungan dengan unit FPU, tetapi jika hanya digunakan untuk aplikasi standar, hal ini bukan masalah. Masalah akan muncul jika memainkan game 3D. Chip 6X86MX yang cukup bertenaga, tetapi chip-chip ini tidak punya FPU dan MMX yang berunjuk kerja baik. Chip-chip ini tidak memasukkan teknologi 3D. Sekarang, kecepatan internal dan eksternal 6X86MX. AMD K6 2 versi model 8. Berikutnya K6 mempunyai nama sandi Chomper. Prosesor ini pada 28 Mei 1998 dipasarkan sebagai K62 dan seperti versi model 7, K6 yang asli dibuat dengan teknologi 0,25 mikron. Chip-chip ini bekerja hanya dengan tegangan 2,2 chip. Ini berhasil menjadi saingan Pentium 2 Intel. K62 dibuat untuk bus front-side bus system pada kecepatan 100 Hz dan motherboard Super 7. AMD membuat perusahaan lain seperti VIA dan Aladdin membuat chipset baru untuk motherboard soket 7 tradisional setelah Intel tahun 1997 platform tersebut. Selanjutnya Pentium Pro 1995. Pengembangan Pentium Pro dimulai 1991 di Oregon, diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor rich murni dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS. Fitur yang baru ialah bahwa cache L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Unit CPU dan cache L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Pentium 2 1997. Pentium Prosesor 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya sehingga dengan prosesor ini pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internal dengan lebih baik. Diperkenalkan 7 Mei 1997, Pentium 2 mempunyai fitur-fitur CPU Stadion bersama dengan 512KB L2 di dalam sebuah modul SECC Single Edge Contact Cartridge, terhubung dengan motherboard menggunakan penghubung atau konektor slot 1 dan bus P6 GPL+. Selanjutnya Pentium 2 Celeron A Mendocino. Bagian yang menarik dari cartridge baru dengan cache
128 KB L2 di dalam CPU. Hal ini memberikan unjuk kerja yang sangat baik, karena chips L2 bekerja pada kecepatan CPU penuh. Celeron 300A merupakan sebuah chip dalam kartu. Di sini saya akan membacakan slide ke-36, yaitu 30 Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 Hz 2005. Sebuah prosesor yang melayani untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi frekuensi 3,73 Hz, FSB 1,066 Hz, IM64T, Cache L2 2 MB, dan Hyperthreading. Dan di sini ada contoh gambar Intel Inside Pentium 4 Extreme Edition. Ini ada gambar. Baik, lanjut ke slide ke-37, yang itu 31 Intel Pentium D820 atau 830 atau 840 2005. Prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi MBL2 chips pada tiap core, 800 Hz FSB dan bias beroperasi pada frekuensi 8 Hz, 3,0 Hz, dan 3,2 Hz. Pada jenis ini juga disertakan dukungan hyperthreading prosesor. Ini ada contoh gambar Intel Pentiumnya. Lanjut 32 Intel Core 2 Quad Q6600 2006. Prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 Hz dengan 8 MB L2 cache dalam kurung sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core. Front side BIOS 1.06 Hz dan thermal disk power atau bisa juga disebut sebagai TDP. Ini ada gambar dari sini contohnya. Lanjut ke 33 Intel Quad-Core Xeon X3210 atau X3220 2006. Prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 dan 2,4 Hz berturut-turut dengan 8 MB L2 cache atau dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core, 1.06 Hz front side bus, dan kernel disk kekuasaan. Ini ada gambar. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami untuk materi prosesor CPU. Sekian dan terima kasih.